Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi para peserta didik baru MTS NU I'anatul Multikulon. Pertama, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam situasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi yang seperti ini tidak menghalangi kita untuk tetap bisa bertatap muka meskipun secara virtual. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya Ibu Atin Mawaddah Ilmiati selaku Waka Bidang Kesiswaan akan menyampaikan materi tentang kesiswaan dan tata tertib Madrasah NU I'anatul Multikulon. Berbicara tentang kesiswaan dalam dunia pendidikan, khususnya di MTS NU I'anatul Multikulon, tentunya menjadi bagian paling penting dalam proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan diri siswa-siswi MTS NU I'anatul Multikulon dengan wadah atau organisasi atau fasilitas yang ada di MTS NU I'anatul Multikulon. Diharapkan siswa-siswi MTS NU I'anatul Multikulon dapat mengembangkan potensi, mengembangkan diri secara optimal. Dalam mengembangkan kesiswaan, saya tidak sendirian, saya dibantu oleh Bapak Agus Salim, SPD, selaku pembina OSIS Putra dan pembina IPNU, Ibu Dari Salama, selaku pembina OSIS Putri, dan pembina IPPNU, juga dibantu oleh para pembina ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler menjadi sarana atau wadah untuk pengembangan diri potensi siswa-siswi MTS NU I'anatul Multikulon. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di MTS NU I'anatul Multikulon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa program kesiswaan dari tahun ajaran baru. Kita sudah ada program PPDB yang sudah kita mulai dari bulan Maret lalu. Kemudian kali ini kita ada maksama ya, yang hari ini kita mulai, nanti berakhir di hari Rabu. Kemudian program selanjutnya adalah pengembangan OSIS. Tentunya kata OSIS sendiri tidak asing di telinga kalian ya, karena kalian sudah mendengar dari kakak kelas kalian. OSIS itu bagaimana? OSIS itu apa? Nah, OSIS sendiri singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sebagai suatu atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Siswa
adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sekolah merupakan satuan pendidikan, ya, tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Jadi secara umum, OSIS merupakan suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah menengah. Nah, di sini sekolah menengah adalah SMP atau SMA. Dan organisasi ini menjadi sarana atau wadah berkumpulnya para siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi apa itu tujuan OSIS? Kenapa harus ada OSIS? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tujuan OSIS yang pertama adalah memfasilitasi siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan kontribusi untuk hal-hal positif. Selanjutnya, memaksimalkan potensi siswa yang membanggakan diri juga sekolah. Dan berikutnya, melatih keterampilan siswa dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Jadi, ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh OSIS, ya. Di antaranya itu ada Pilkaos. Pilkaos itu adalah pemilihan ketua OSIS. Dalam pemilihan ketua OSIS ini semua warga madrasah terlibat secara langsung, dan Pilkaos ini juga kita kemas layaknya pemilihan ketua daerah atau pemilihan presiden, ya, diselenggarakan sekitar bulan Oktober, November. Biasanya kita menyelenggarakan Pilkaos. Nah, untuk kandidat-kandidatnya kita ambil dari perwakilan kelas. Jadi ada musyawarah kelas yang diajukan sebagai ketua OSIS dan wakilnya. Itu juga sudah berjalan selama ini, ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa berjalan sesuai planning yang sudah kita rencanakan, ya. Kemudian ada LDK. LDK ini adalah latihan dasar kepemimpinan. Setelah penyelenggaraan Pilkaos, kita mengadakan LDK. LDK ini berfungsi untuk melatih kepemimpinan para siswa-siswi MTS NUI IAR Tulab Mutih Kulon, khususnya para anggota OSIS, ya. Bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara bermusyawarah, bagaimana cara mengambil suatu keputusan, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan itu ada Dewan Galang, ya. Dewan Galang sendiri ini ada hubungannya sama pramuka. Jadi Dewan Galang itu diambil dari anak OSIS yang diminta oleh kakak pembina ikut serta melatih para adik-adiknya, khususnya yang kelas 7 itu ketika kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra itu ekstra pramuka pada hari Jumat pagi, itu Dewan Galang, ya. Kemudian ini adalah salah satu kegiatan yang dinanti-nanti oleh para peserta didik baik kelas 7, 8, dan 9, karena di kegiatan ini mereka berlomba-lomba untuk menyalurkan kreativitas mereka, yaitu adalah kegiatan pentamulas.
Petamulas ini akan kita agendakan pada pertengahan Desember biasanya ya, dilaksanakan setelah kegiatan penilaian akhir semester. Banyak perlombaan yang ada di dalam Petamulas, di antaranya ada lomba yang bersifat rohani maupun jasmani. Untuk perlombaan rohani sendiri ada MTQ, kemudian ada Mars Ibnu IPPNU, kemudian ada pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Jawa, pidato bahasa Arab, dan kaligrafi. Untuk yang jasmaninya kita ada bola voli, takraw, catur, badminton, bola tangan, tarik tambang, dan sebagainya ya. Jadi tergantung situasi juga. Untuk jenis kegiatan lombanya itu yang menentukan adalah nanti ada rapat kelas. Jadi ada ketua kelas sama wakilnya atau bisa diwakilkan sekretarisnya. Kita akan mengadakan musyawarah lomba apa yang akan kita adakan di kegiatan Petamulas gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan ada penerbitan mading ya. Mungkin nanti bisa dibuat sebuah perlombaan di kegiatan Petamulas juga. Oh ya, ada satu lagi kegiatan Petamulas atau jenis lombanya yaitu lomba tata ruang kelas. Itu juga akan kita lombakan ya. Selanjutnya kegiatan OSIS, ada peringatan hari-hari besar agama dan hari besar nasional. Contohnya ada hari kemerdekaan 17-an itu kita bekerja sama dengan pihak pemerintah desa. Jadi ada karnaval, ada lomba-lomba jasmani lainnya. Kita tidak hanya di lembaga saja, kita juga bekerja sama dengan lembaga lain dari MI, SD, MTS, MA. Kemudian ada Maulid Nabi. Ini biasanya kita juga mengadakan berbagai macam lomba, baik jasmani maupun rohani. Kalau Maulid Nabi kita lebih ke rohaninya ya. Hari santri juga. Hari santri kita bersama dengan MA yang masih satu lembaga dengan kita. Ini juga didominasi lomba rohaninya. Terus ada Harlah Madrasah. Harlah Madrasah ini juga sebagai ajang lomba kreativitas anak. Ini jatuh pada Januari awal, biasanya setelah liburan. Kemudian ada hari guru dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke ekstrakurikuler dan pengembangan diri ya. Ekstrakurikuler namanya ada juga sudah ekstra. Ekstra itu berarti tambahan ya, tambahan dari sesuatu yang sesuatu yang inti, itu namanya ekstra tambahan ya. Dan pengembangan diri, dua kata yang hampir sama tapi berbeda sedikit. Nah, di MTS NU I'anatul Thulab Muti Kulon kita memiliki beberapa ekstra. Di antaranya adalah ada ekstra pramuka, ekstra komputer, kaligrafi, drum band, dan bola voli. Dari beberapa ekstra ini yang sudah mendapatkan kejuaraan di tingkat kabupaten itu ada ekstra drum band sama kaligrafi.
Alhamdulillah tahun kemarin kita mendapatkan juara 1 untuk kaligrafi dan drum band ya. Kemudian untuk pengembangan diri, pengembangan diri ini hampir sampai dengan ekstra, cuma ini ada kaitannya dengan pelajaran atau mapel yang ada di sekolahan. Contohnya ada pengembangan diri MIPA, ya. Kemudian ada bahasa Inggris dan ada bahasa Arab. Nah, biasanya dari pengembangan diri ini, ya, kegiatan ini, para pembina ekstra itu akan menyaring siswa-siswi yang berprestasi di bidangnya. Kemudian akan kita ikut sertakan di berbagai ajang lomba ya. Jadi dari ajang lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan hingga nasional, insya Allah kita sudah pernah meraihnya. Jadi ada Oskanu yaitu Olimpiade Sains dan Keilmuan. Ada Olpinas, Olimpiade Pengetahuan Islam Nasional. KSN, Kompetisi Sains Madrasah. KSN, Kompetisi Sains Nasional. Dan Porsema, Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif. Alhamdulillah pada tahun ini atau tahun ajaran yang lalu di Olpinas Madrasah MTS Madrasah NU Nahdlatul Ulama Masjid Kulon meraih medali emas ya, ini tingkat nasional atas nama Azka Anwari Huda kelas 7 yang sekarang mau kelas 8. Demikian tentang kesiswaan dan organisasi-organisasi yang di dalamnya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat menjadikan kalian atau menambah keingintahuan kalian, menambah potensi kalian, menambah kreativitas kalian untuk mencapai sesuatu yang positif dan bisa memproses kalian untuk jadi yang lebih baik ya. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini selain kesiswaan yaitu ada tata krama dan tata tertib. Tata krama dan tata tertib di sini yang dimaksudkan adalah sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah dalam rangka menciptakan iklim madrasah yang dapat menunjang proses belajar mengajar secara efektif dan membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah. Jadi saya akan menyampaikan beberapa tata tertib yang ada di MTS NU Nahdlatul Ulama Masjid Kulon. Yang pertama, poin pertama adalah tentang pakaian atau seragam. Di sini peserta didik wajib berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan madrasah ya. Yaitu di hari Senin dan Selasa kalian bisa pakai seragam OSIS, Rabu Kamis pakai seragam alma mater atau batik ma'arif, dan hari Sabtu Ahad pakai seragam pramuka lengkap. Tentunya ini juga harus ada ketentuan-ketentuannya, harus sopan, rapi, sesuai dengan model yang ditentukan. Terus memakai pad ya, ini yang biasanya diabaikan oleh para peserta didik. Jadi ada yang mengabaikan, banyak yang mengabaikan
Sudah 1 semester, bednya belum dipasang, padahal dari awal kita sudah memberikan bed untuk segera dipasang. Itu nanti akan ada sanksi-sanksinya biasanya ya. Biasanya dari pihak kesiswaan atau OSIS atau pembina OSIS itu dan guru piket akan merazia dadakan ketika apel pagi. Apel pagi itu ada razia bed, ada sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, dan lain sebagainya ya. Terus tidak terbuat dari kain yang tipis. Jadi ini mengantisipasi untuk anak putri ya, kainnya jangan terlalu tipis, tidak tembus pandang. Kemudian bersepatu hitam dan berkaos kaki di atas mata kaki, jangan berkaos kaki yang di bawah mata kaki. Poin selanjutnya tentang masuk dan pulang. Seperti kita ketahui ya, peserta didik wajib berangkat atau hadir di madrasah sebelum bel berbunyi, yaitu jam 7. Sebelum jam 7 sudah harus ada di madrasah karena pelajaran dimulai pada jam 7.10. Sebelumnya kita mengadakan apel dan doa bersama. Terus kemudian ada piket. Piket itu biasanya juga diabaikan, terutama anak-anak putra. Piket ini pada dasarnya kebersihan kelas itu tanggung jawab semua siswa yang ada di kelas tersebut ya, melalui piket tadi. Terus peserta didik dilarang berada di luar kelas ketika pergantian jam ya. Jadi bel itu bukan bel untuk kalian keluar, tapi menunggu giliran mapel selanjutnya, guru mapel selanjutnya yang masuk. Kemudian peserta didik juga dilarang makan, tidur, minum di dalam kelas ketika istirahat. Ini untuk meminimalisir adanya sampah-sampah yang berserakan. Biasanya makan di dalam, terus tiba-tiba guru masuk, kalian asal buang aja gitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk pulangnya peserta didik pulang pada jam 13.10 ya, kecuali kalau ada jam pelajaran tambahan. Biasanya kalau ada kegiatan sholat zuhur bersama, mungkin pulangnya bisa molor, jadi jam 1:15 ya. Terus peserta didik yang tidak masuk sekolah harus mengirimkan surat izin dari orang tua. Yang sakit paling banyak 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari, kalian bisa meminta surat dari dokter ya. Selanjutnya poin kebersihan, kedisiplinan dan ketertiban. Ini adalah poin penting ya buat kalian para peserta didik baru, yaitu adanya piket tadi sudah saya jelaskan. Kemudian budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kalian terbiasa membuang sampah pada tempatnya, tentunya ini akan meringankan teman-teman kalian yang piket ya. Jadi sudah tidak ada sampah berserakan. Tentunya ini juga menambah kenyamanan kalian dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terus peserta didik juga harus menjaga ketenangan. Meskipun kosong kelasnya itu tolong nanti jangan rame. Jangan buat gaduh karena akan mengganggu kelas sebelahnya. Terus peserta didik juga harus menyelesaikan tugas-tugas ini
untuk menghindari penumpukan tugas di akhir ya, biasanya untuk mendapatkan raport itu harus masih ditangguhkan rapotnya karena tugasnya belum selesai, itu jangan sampai terjadi pada kalian ya. Terus selanjutnya ada poin keuangan. Nah, untuk keuangan ini memang administrasinya sudah ditentukan oleh madrasah dan nanti kalian akan mengetahuinya ya. Terus untuk tabungan, peserta didik juga diwajibkan untuk menabung. Ini tabungan ini sendiri digunakan untuk meringankan kalian ketika kelas 9. Jadi rajin menabung di kelas 7, kelas 8, kelas 9-nya nanti tidak terlalu berat. Poin selanjutnya yaitu sopan santun pergaulan. Jadi di MTS NU I'anatul Thulab Mudhikulon itu yang ditekankan adalah sopan santunnya. Kalau saya pribadi mending punya murid yang sopan tapi biasa saja daripada murid yang pinter tapi tidak sopan. Jadi mengucapkan salam pada guru, pada pegawai madrasah, kemudian bisa menghormati, menghargai perbedaan, bergaul di madrasah maupun di luar madrasah. Jadi di MTS NU I'anatul Thulab Mudhikulon ini kita tidak hanya memantau kalian di dalam madrasah saja. Jadi semua guru itu memantau kalian ketika kalian di luar madrasah, bergaulnya dengan siapa, apa saja yang dikerjakan di luar, bagaimana sikap mereka dan lain sebagainya. Kemudian bisa berkata jujur, menyampaikan pendapat dengan sopan tanpa menyinggung perasaan pihak lain. Terus ada, ini wajib takdim pada orang tua, kiai dan guru. Nah nanti ketika kalian masuk di keluarga besar MTS NU I'anatul Thulab, ini sudah masuk ya, sudah jadi bagian dari keluarga besar MTS NU I'anatul Thulab Mudhikulon. Ketika nanti kalian sudah lulus, nah ini tolong ya, jadi di jalan misalnya ketemu dengan bapak atau ibu guru, para kiai, tolonglah ini kebiasaan kita di MTS jangan sampai dihilangkan karena banyak sekali yang sudah melalaikan kebiasaan itu ya. Jadi meskipun seperti itu tidak ada mantan guru, tidak ada ya, mantan guru, tetap guru, guru tetap guru, tidak ada mantan guru ya. Kemudian ada apel doa dan upacara untuk poin ke-6. Jadi sebelum jam pelajaran pertama dimulai, peserta didik wajib mengikuti apel doa. Jadi upacara biasanya kita lakukan setiap hari Senin ya. Itu kalau tidak ada halangan. Apel dilaksanakan setiap hari sebelum jam pelajaran pertama dan petugas apel itu bukan hanya OSIS saja. Petugas apel itu kita ambil dari perwakilan kelas ya. Jadi masing-masing kelas itu harus punya piket tersendiri ya. Misalnya minggu ini anak ini, minggu berikutnya tidak boleh anak itu terus, harus yang lain biar yang lain punya kesempatan dan pengalaman. Setelah doa apel doa itu dilanjut dengan pembacaan Asmaul Husna. Nah, ini juga melihat sikon ya, memang melihat situasi. Kalau musim hujan mungkin akan kita adakan hanya pembacaan Asmaul Husna di dalam kelas. Kalau tidak hujan kita adakan apel doa, pengibaran bendera dan pembacaan Asmaul Husna. Ini
Kemudian jika tidak ada apel dan doa, akan kita ganti dengan sholat duha berjamaah. Ini sudah beberapa tahun kita melaksanakannya. Selanjutnya ada peserta didik wajib membaca doa bersama setelah kegiatan pelajaran berakhir. Ini juga biasanya diabaikan oleh para peserta didik. Peserta didik juga wajib mengikuti upacara-upacara yang diselenggarakan oleh madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya ada upacara ada upacara Agustusan, ada upacara hari guru, hari santri, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa kelompok kecil yang mengabaikan ya, upacara tidak usah ikut, bukan seperti itu ya. Kemudian kegiatan keagamaan. Nah, ini juga paling krusial, paling penting di MTS NU Nahdlatul Ulama. Yang pertama, peserta didik wajib menjalankan sholat 5 waktu. Kalau di madrasah kita ada program sholat zuhur berjamaah kecuali hari Selasa. Yang kedua, peserta didik wajib dapat membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Jangan sampai kalian sudah balik, ada di MTS NU ITN, belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan lancar. Yang ketiga, peserta didik wajib mengaji kitab salaf kepada kiai di pondok pesantren atau guru ngaji di sekitar tempat tinggalnya. Jadi, untuk kitab salaf ini dipantau oleh masing-masing wali kelas per minggunya. Dan kitab salaf ini, mengaji kitab salaf ini juga sebagai salah satu syarat bisa mengikuti ulangan harian bersama, untuk bisa mengikuti penilaian akhir semester, juga penilaian akhir tahun. Itu dipantau terus oleh wali kelas ya. Selanjutnya ada poin larangan-larangan. Nah, ini juga penting untuk kalian ketahui ya. Jadi dalam kegiatan sehari-hari peserta didik dilarang melakukan apa saja. Oke, yang pertama ada merokok. Nah, merokok ini merokok baik di kelas maupun di luar lingkungan madrasah. Minum minuman keras, mengedarkan atau mengkonsumsi obat-obat terlarang, ini jangan sampai ya. Kemudian jajan di luar jam istirahat. Nah, ini juga kosong, nggak ada dunia, keluar jajan, nongkrong di belakang. Ini jangan sampai terjadi pada kalian ya. Terus membawa makanan atau minuman ke dalam kelas selain pada waktu-waktu tertentu. Ini ketika guru menyampaikan materi. Ini ada yang makan permen, ada yang minum, ini tidak diperkenankan. Kemudian menulis atau mencoret-coret meja, kursi, dinding, pagar, buku atau apapun. Selanjutnya, membawa suatu benda yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar yang membahayakan keselamatan jiwa seseorang, seperti HP. Tidak boleh membawa HP, tidak diperkenankan membawa HP, kamera atau jam yang ada HP-nya, apapun itu ya, tidak boleh. Kemudian senjata tajam, itu meresahkan
warga kelas. 6. Membawa kartu domino dan sejenisnya. Kosong, main. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak diperkenankan. Terus berkuku panjang. Untuk anak putri biasanya ini. Anak putra juga ya. Banyak sekali kuku panjangnya. Mengecat rambut. Nah, ini juga tidak hanya berlaku untuk anak putra saja. Jadi, suatu waktu ibu guru itu juga sidak dadakan. Nah, anak putra disuruh keluar semua. Pintu kita kunci, kita buka satu-satu, rambutnya semiran atau tidak, tetap kita pantau terus ya. Anak putri tidak kelihatan tertutup jilbab, tetap kita ada razia rambut. Kemudian bertato, berkelahi, tawuran. Kayak cah cengkrak berpendidikan ya kalau tawuran ini ya. Berbicara kotor ini biasanya. Anak putri juga tidak diperbolehkan bersolek secara berlebihan ya. Kecuali tipis-tipis saja, tidak diperbolehkan memakai lipstik, eyeliner, eyeshadow dan lain sebagainya. Itu di MTS kita tidak diperbolehkan ya, atau memakai perhiasan yang mencolok juga tidak diperbolehkan. Kemudian poin selanjutnya atau poin yang terakhir ini adalah pelanggaran dan sanksi. Peserta didik yang melanggar tata krama dan tata tertib di MTS NU I'anatul Thulab Muzikulon akan dikenai sanksi apa? Ya, pertama kita akan memberikan peringatan, bisa berupa penugasan. Kalau peringatan tidak diterima juga, kita akan tidak memperbolehkan anak itu untuk mengikuti pelajaran. Kalau tidak memang juga, kita akan ada pemanggilan orang tua, ya. Kalau tidak memang juga, akan diskorsing, ya. Tidak memang lagi. Nah, nanti kita akan kembalikan pada orang tua atau di DO. Ya, itu tentang organisasi kesiswaan dan tata tertib tata krama di Madrasah NU I'anatul Thulab Muzikulon. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.